Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di awal semester 2 kali ini untuk MUPEL Bahasa Indonesia kita akan mempelajari tentang teks eksplanasi. Nah, apa saja yang akan kita pelajari pada teks eksplanasi atau pada materi teks eksplanasi? Yang pertama adalah bagaimana cara kita memahami teks eksplanasi. Yang kedua, membuat kesimpulan. Dan yang ketiga, peta pikiran teks eksplanasi. Nah, apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita, seperti fenomena alam, sosial, dan budaya, dan bersifat fakta. Jadi bukan cerita atau karangan biasa. Teks yang disajikan itu harus sesuai dengan fakta. Nah, teks eksplanasi atau teks penjelasan dapat kalian baca di surat kabar atau koran, majalah, atau di buku-buku pelajaran. Adapun struktur teks eksplanasi itu ada 3, yaitu yang pertama, pernyataan umum atau kalimat pembuka atau pernyataan pembuka. Kemudian pernyataan umum ini akan dijelaskan oleh kalimat penjelas. Nah, biasanya pada teks eksplanasi pada akhir teksnya akan terdapat kesimpulan. Nah, bagaimana sih cara kita memahami teks eksplanasi atau teks penjelasan? Cara yang pertama itu dengan menentukan kata kunci. Kata kunci itu kata yang sering muncul atau kata yang sering dibahas pada teks bacaan tersebut. Sedangkan yang kedua yaitu dengan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan teks. Sering kita mendapatkan teks, kemudian ada beberapa pertanyaan. Nah, tujuan pertanyaan itu adalah agar kita benar-benar memahami isi teks. Atau jika kita tidak menjawab pertanyaan, kita bisa membuat pertanyaan yang jawabannya berdasarkan teks eksplanasi tersebut. Berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita dan bersifat fakta yang bisa kita angkat menjadi sebuah karya tulis teks eksplanasi, misalnya fenomena alam tanah longsor, terjadinya aurora, atau masalah pengangguran, dan budaya. Kemudian yang kedua yaitu membuat kesimpulan. Misalkan kita akan membuat kesimpulan dari 2 pernyataan. Pernyataan pertama berbunyi panas dapat mempengaruhi perubahan suhu benda. Sedangkan pernyataan kedua berbunyi panas juga dapat mempengaruhi perubahan wujud benda. Jadi kesimpulannya adalah panas dapat mempengaruhi perubahan suhu dan wujud benda. Contoh jika ada 3 pernyataan. Pernyataan pertama misalkan, manusia mengonsumsi makanan untuk beraktivitas. Pernyataan kedua, makanan diubah menjadi energi panas. Pernyataan ketiga, panas yang dihasilkan biasanya dikeluarkan bersama keringat. Nah, kita bisa membuat kesimpulan berdasarkan 3 pernyataan tersebut, yaitu kesimpulannya, dalam aktivitasnya, makanan yang telah dikonsumsi manusia diubah menjadi energi panas dan biasanya dikeluarkan bersama keringat. Jadi, kesimpulan tersebut diambil dari 3 pernyataan tetapi tidak digabung semua kalimatnya. Hanya beberapa kata yang dihilangkan sehingga nanti kalimat kesimpulannya itu menjadi kalimat yang padu. Yang ketiga atau poin C terakhir yaitu peta pikiran teks eksplanasi. Konsep teks eksplanasi dapat dijelaskan menggunakan peta pikiran atau kalian dapat menjelaskan teks eksplanasi menggunakan peta pikiran atau mind mapping. Adapun hal-hal yang perlu dilakukan
untuk menguraikan konsep menggunakan mind mapping atau peta pikiran, yaitu yang pertama, tentukan ide pokok dari teks yang disajikan. Jangan bosan dengan ide pokok. Kalian belajar ide pokok dari kelas 4. Kemarin di kelas 5 juga semester 1 belajar tentang ide pokok. Kemudian yang kedua, catatlah kalimat penjelas dari ide pokok tersebut dalam bentuk poin-poin. Nah, yang terakhir, yang ketiga, tuliskan ide pokok dan kalimat penjelas tersebut ke dalam suatu bagan peta pikiran. Nah, berikut contoh-contoh dari peta pikiran atau mind mapping. Nah, demikian materi tentang teks eksplanasi. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.